lanjut berorganisasi. Baik, langsung Mas dari saya aja. Oke. Baik, selanjutnya kaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya di antara teman-teman kemarin itu banyak yang belum daftar registrasikan diri di PJTA Indonesia, barangkali banyak yang belum paham. Karena apa? Belum banyak yang tersosialisasikan dengan benar kepada saudara-saudaraku semua. Karena apa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu maka perlu disampaikan apa maksud dan tujuannya. Lah, bagaimana cara berorganisasi di PJTA Indonesia? Sesungguhnya cara kita berorganisasi itu sama dengan hal-hal lain ya di tempat-tempat lain. Yang penting bagaimana kita berorganisasi ini menyadari keberadaan kita di organisasi itu sendiri. Menyadari bahwa diri ini juga bagian dari organisasi. Belajar dari diri sebagai organisasi ini, maka kalau kita memahami, maka berikutnya akan melakukan apapun itu pasti berkiblat pada akan melihat diri kita semua. Katanya Daud, tadi harus punya ilmu pengetahuan diri. Siapa diri kita? Garuda Pancasila. Versinya Daud, Garuda Pancasila. Karena kita saat ini adalah diajari bagaimana mengenali Garuda Pancasila. Karena diri kita itu gambarannya tadi yang ada di dada tadi itu, ya ada yang pertama, yang punjernya itu adalah apa? Yang gambarnya bintang tadi, punjernya itu ada di situ. Di antara jantung, ada apa? Dibagi. Jadi yang paling menonjol ini nopo? Gambar tadi, bintang melambangkan ketuhanan yang maha esa, melambangkan ketuhanan. Setelah melambangkan ketuhanan, melambangkan kemanusiaan. Lambangi kemanusiaan apa? Kak, cukup. Gue kampanye kalian. Pun itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke. Baik, karena ini masanya ini masa-masa nggak boleh kampanye di sini ya. Jadi seperti itu, yang penting adalah bintangnya dulu. Lambang bintang ini lambang ketuhanan, kemudian yang kedua adalah dengan kemanusiaannya itu, yang mana lambang itu akan merupakan kunci keberhasilan, suksesnya itu ketika kita semua ini keimanan dan kemanusiaan itu bisa mewarnai, bukan hanya mewarnai, tapi betul-betul bisa menjiwai keseluruhannya. Singkatnya seperti itu, lanjut. Tetapi kembali kepada tujuan organisasi ya, tetap harus bijak. Visi dan misi organisasi sungguh di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah ada. Jangan nenek nang anggaran dasar nang anggaran rumah tangga pun wonten, jenengan pun nate moco, perlu dijelasaken apa mboten? Perlu. Dan dibaca nggih. Baik, saya bacakan saja visi organisasi bab 6 nggih, pasal 13. Visi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yaitu terwujudnya Indonesia Raya. Nah, apakah sekarang sudah Indonesia? Apakah sudah raya? Ini sudah perjalanan, Pak, menuju Indonesia Raya. Yang raya ini apanya? Penduduknya, apa mana? Kekayaannya dan lain sebagainya. Justru yang raya itu adalah
jiwanya. Nah, kita membangun ini adalah membangun jiwa yang besar. Baru setelah jiwanya adalah badannya. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan apa yang dilambangkan di dalam lagu kebangsaan kita. Kemudian misi organisasi PCTA Indonesia yaitu melalui satu, menanamkan cinta tanah air Indonesia sebagian bagian dari iman. Yang dua, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, melestarikan nilai cinta tanah air Indonesia. Dan yang keempat, melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini nanti penjelasannya ada di program-program. Lanjut, mohon Pak. Nah, sifat organisasi. Yang pertama, sifat organisasi mandiri yang dilandasi prinsip kebersamaan dan kegotong royongan organisasi dengan etika serta hubungan kerjasama dengan berbagai sesuai dengan visi, misi, tujuan sebagai perwujudan cinta tanah air Indonesia. Dalam hal ini sifatnya mandiri, kaitan dengan kegiatan-kegiatan kita, kemandirian kita itu bukan nanti berdiri sendiri, tapi mandiri di dalam keorganisasian. Berarti kita selalu mengedepankan satu kebersamaan dengan kegotong royongan. Dalam hal ini kaitan dengan kegiatan-kegiatan kita boleh bermitra, tetapi di dalam hal ini tidak boleh minta bantuan atau proposal. Yang berikutnya, otonom yang tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga penegakan hukum, tetapi lebih bersifat kemitraan dan koordinatif. Nah, otonom dalam hal ini sama ya dengan mandiri, artinya tidak orang yang lain. Oh, lanjut. Aku mau di kerungun wis ngono. Berikutnya kebangsaan. Tadi sudah dijelaskan Pak Edi juga bahwa organisasi PCTA Indonesia adalah organisasi kebangsaan, bukan organisasi keagamaan atau bukan organisasi seni budaya. Jadi yang selama ini mungkin banyak yang mempunyai pemahaman bahwa organisasi kita itu lebih kecondongan seakan-akan organisasi lintas agama, padahal ini bukan lintas agama, tapi organisasi kebangsaan. Nonton nggih. Pun lanjut. Jati diri PCTA Indonesia yaitu organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jati diri bangsa Indonesia yaitu manunggalnya kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara. Ini mestinya juga kesadaran beragama. Nih, lanjut. Niki lanjut. Tugas-tugas pengurus. Ini perlu diketahui bahwa kadang-kadang pengurus itu setelah dilantik tidak tahu apa yang dikerjakan karena merasa tidak punya program. Kalau melihat tugas-tugas kita seperti ini, tugas-tugas PCTA Indonesia, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, 1 tugasnya sebagai pelayan keimanan, 2 sebagai pelayan kemanusiaan, dan yang ketiga sebagai pelayan kealaman. 3 fungsi ini juga 3. Nah, kalau melihat fungsi yang seperti ini, fungsi tugas-tugas pengurusan yang sebagai pelayan keimanan dan pelayan kemanusiaan ini, kalau kita melihat tugas-tugas pengurus seperti ini, berarti masing-masing kita yang jadi pengurus bukan tidak punya program lagi, langsung bisa melaksanakan tugasnya ketika kita sesuai dengan kemampuan kita. Bagi yang Islam atau warga Sidikiyah, tugas keimanannya jelas kausaran ngoten niku. Nggih. Nggih napa mboten? Nah, nek gak kausaran berarti gak melaksanakan tugas. Oke.
dilaksanakan sendiri ya. Alhamdulillah, awake dhewe nglakokno untuk dirinya sendiri. Apa cukup untuk dirinya sendiri? Ya, nggak cukup. Karena kalau masih untuk dirinya sendiri, ini bukan sebagai pelayan. Oleh karena itu masih perlu menularkan kepada keluarganya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, mengajarkannya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah di surat 66, surat Tahrim ayat 6. Ini Pak Edi. Nah, surat Tahrim, ya, Tahrim. Ya. Insya Allah nanti disebut dengan paham, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggih Bu Ais nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ini salah satu tugas kita adalah melaksanakan perintah itu, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini berarti kita sendiri juga jangan pernah menjadi api. Nah, terus betul dari api maulil. Kadang-kadang kalau ibune arek-arek niku nggih, ibune anak-anak kadang-kadang ya dadi api barang, nek gak pas cocok. Ibune ya ngono, kadang-kadang nek gak cocok ya dadi api nang bapake. Nggih Bu Ais. Nggih. Nggih. Kadang-kadang apine niku bentuk apine napa? Apine niku kadang-kadang mboten metu saking kuping. Apine metune saking lesan. Nek gak metu tekan lesan, metu tekan mripat menteleng. Lah, itu tumbuhnya api dari mana? Dari dalam. Artinya api ini napa sing maksud adalah amarah. Kalau muncul amarah berarti sudah tidak menjadi pelayan keimanan. Sakit dipahami ya. Nah, cinta tanah air juga begitu. PCTA mengajarkan seperti itu. Dalam kaitan ini. Nah, kaitan ini diajarkan ya di situ ya. Diajarkan. Maka sebagai pelayan keimanan. Caranya meredam apa? Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya, dan jangan lupa untuk menjaga kebersamaan, membangun kebersamaan dengan saudara-saudara kita, juga ajak kausaran bareng-bareng. Nah, nek ngono berarti layanan keimanan bukan untuk dirinya sendiri, juga ingin mengajak orang lain. Selain itu juga dalam hal ini sebagai pengingat melayani kemanusiaan. Ngoten nggih. Dadi nek kausaran tembuse ya pelayanan keimanan, ya kemanusiaan. Apa cukup dengan itu? Alhamdulillah, nek karo kausaran niku selain keimanan, kemanusiaan juga kealaman. Karena apa kealaman? Termasuk niki wau sajene niku. Sajene itu berasal dari mana? Direne Cak Ut mong tanah kabeh kok. Nggih mboten. Berasnya tekan tanah. Bumbu-bumbu tekan tanah. Angan tanah. Jadi nek cinta tanah air, tugas pengurus itu tadi, kalau kausaran 3 pelayanan itu sudah tercakup. Baik, alhamdulillah, yes. Secara singkat, kenapa fungsional? Karena pada hakikatnya kita yang perlu melaksanakan tugas-tugas ini bukan karena strukturalnya. Walaupun kita tidak di dalam jajaran kepengurusan, tapi kita tetap berfungsi dalam memberikan pelayanan keimanan, pelayanan kemanusiaan, dan pelayanan kealaman. Secara fungsional, fungsi itu kita jalankan. Yaitu pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Fungsional kita itu.